Berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ini dari YIB juga akan memberikan giveaway 3 buku ya. Saya bukunya di sini ada 3 buku F50 FAQ tentang Bank Syariah untuk 3 penanya terbaik. Ya, baik. Saya akan bacakan pertanyaan dari Listia Widada untuk Prof. Arief. Apakah ada kemungkinan adanya amandemen terhadap regulasi undang-undang terkait waktu spin-off, mengingat sampai dengan saat ini kinerja UUS belum sesuai harapan? Dan ada juga pertanyaan dari pertanyaan yang lain, kami gabungkan, bagaimana untuk proses judicial review, seperti apa kemungkinannya? Terima kasih. Makasih Mbak Yosita. Nah mungkin untuk judicial review memang ini butuh, karena saya bukan orang hukum ya, saya mungkin ini bisa ditanya, dibentuk tim untuk pengkajian, tapi dengan mengundang orang hukum tata negara ya, untuk mengkaji dari aspek-aspek legal apabila memang kita mau meninjau ulang aturan ini seperti apa. Karena kalau hanya sekedar POJK kayaknya nggak akan kuat, karena ini kan undang-undang ya, undang-undang maka harus di judicial review di level undang-undang. Nah, langkah-langkahnya mungkin nanti Pak Fenci yang mungkin akan lebih paham jika memang mau melakukan judicial review ini, mungkin bisa mengundang orang-orang hukum tata negara. Mungkin Mbak Yusita. Baik, terima kasih Prof. Arief. Pertanyaan berikutnya dari Rudi Sulaiman. Bagaimana pendapat Bapak terkait kebijakan office channeling terhadap pertumbuhan UUS? Mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Hana, Pak Herwin, dan Pak Alfi ya. Silakan ke Pak Hana dulu. Dari sisi existing performance gitu ya, saya sama tuh dengan Asdisindo suratnya kepada OJK, biarkan dual banking system itu bisa jalan gitu ya. Tadi Pak Alfi misalnya juga agak lebih sebaiknya tetap harus ada tenggat waktu untuk spin off. Pak Alfi, performa yang Bapak sampaikan 10 tahun terakhir terhadap kinerja UUS dan tadi asal analisis dari kuadran itu ketika konteks industrinya pada zaman itu memang masih sangat baik gitu Pak Alfi, kalau menurut pandangan saya. Tapi kalau misalnya kita mengikuti dengan existingnya, kalaupun nggak ada COVID, tahun 2020 itu, perkembangan dari perbankan syariah itu memang terbatas pada persoalan di konvergensi dengan induknya. Itu dari kami juga di Bank Jateng itu mengalami masalah yang sama. Ketika mau melakukan leveraging yang lebih dahsyat untuk bisa mencapai angka skala ekonomi 10 triliun tadi, itu ternyata memang persoalan SDM, persoalan terkait dengan bisnis model, supaya dia lebih sustain, itu menjadi problem yang sangat berat. Gitu. Jadi maksud saya, usulan daripada Asbanda dan Asdisindo itu menurut saya itu jalan yang paling paling mungkin harus kita lakukan oleh pemerintah untuk bisa menunda Undang-Undang 21 itu. Kalau perlu jangan menunda, sebagaimana usulan kami juga itu, biarkan dia menjadi corporate action, serahkan kepada PSP-nya. Gitu. Apabila OJK memberikan insentif-insentif tambahan, insya Allah mereka akan meresponnya dengan positif. Tapi yang penting regulasinya lebih bagus kita menggunakan konsep dual banking. Jadi UUS ini kita pertahankan. Gitu. Kalau suara daripada teman-teman di Asbanda yang kami tuangkan dalam surat ke OJK seperti itu, Bu Yus. Demikian dari saya. Baik, terima kasih Pak Hana. Mungkin Pak Herwin bisa menambahkan? Oke, ya terkait office channeling, sebenarnya saya mungkin cerita aja sedikit kali ya Mbak Yosita. Tadi pertanyaan dari Mas Rudi ya. Jadi saya masih ingat di tahun 2005-2006 ya, 2006-2007, waktu itu masih strictly bahwa cabang syariah itu harus terpisah. Jadi tidak boleh menggunakan cabang konvensional. Sedangkan waktu itu saya masih di HSBC agak kesulitan karena konvensional hanya ada waktu itu kita cuma punya cabang 26 cabang tuh. Saya masih ingat hanya di Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Nah, kalau kita harus buka satu persatu di tiap kota dan berdiri sendiri, itu tentu akan memberatkan kami. Tapi Alhamdulillah di tahun 2007 diperbolehkan dengan yang namanya office channeling. Nah, itu membantu kami untuk memanfaatkan cabang-cabang cabang-cabang konvensional untuk bantu jualannya syariah.
Nah, sejak itu juga kita lihat pertumbuhan dari market share bank syariah yang dulu tahun 2005 hanya 6%, dengan banyaknya relaksasi yang diberikan oleh BI dan OJK sekarang, pertumbuhan kita sekarang sudah di 6,1%. Proporsi dari UUS pun dulu mungkin hanya di bawah 10%, sekarang kita kontribusi ke total perbankan syariah sudah hampir 30%. Jadi dengan banyaknya kemudahan-kemudahan tersebut, saya rasa sih sangat membantu. Karena at the end of the day, sekarang kan tadi yang saya bilang, kita sekarang menggarap nasabah-nasabah yang rasional, yang 42% tadi. Yang memang dia harus tidak ada extra effort untuk mereka memilih produk-produk atau jasa layanan syariah. Nah, dengan itu mau tidak mau ya kita harus memanfaatkan cabang-cabang konvensional yang ada melalui open channeling. Demikian sih, Mas Rudi. Baik, terima kasih Pak Herwin. Dari Pak Alfi, apakah mau menambahkan? Ya, pertama terkait dengan respon mengenai office channeling, itu jelas sangat membantu akselerasi, apalagi setelah dimungkinkannya melakukan leverage. Dari gambar kuadran tadi sangat kelihatan Permata, Niaga, kemudian Maybank, dan PTN dengan menerapkan office channeling dan leverage itu sangat terbantu akselerasi bisnisnya. Jadi itu. Yang kedua, mungkin merespon yang Pak Han tadi, sepakat Pak, dual banking masih jalan, kemudian di tadi pun ketika kami tetap mendukung amanah undang-undang ini, itu ada 3 pola Pak, loan, semi leverage, atau full leverage. Jadi kalau toh sudah ada full leverage yang sekarang dilakukan oleh US di rekomendasi kami, itu kita dorong supaya bisa full leverage, tapi mungkin semacam Islamic window di Malaysia lah. Maybank, Islamic itu entitas sendiri dibandingkan Maybank, tapi dual banking tetap jalan di sana gitu ya, dengan leverage yang jalan. Itu yang perlu kita ini. Kemudian kita juga sepakat tadi, framework kami amanahnya spin-off tidak dihilangkan, tetapi melihat adanya COVID, melihat kesiapan dan seterusnya, usulan untuk menunda itu kami masukkan di dalam rekomendasi kami tadi, Pak. Jadi kita sampaikan penundaan, walaupun tadi kami rekomendasikan angka di tahun 2030 gitu ya. Mungkin kalau kita sudah tahu lewat mana, apakah lewat judicial review atau sekarang ada isu RUU Omnibus Law sektor keuangan gitu ya, itu mungkin bisa dilakukan. Nah, tapi juga bahwa ada corporate action, setuju Pak, itu harus dilakukan corporate action tapi dengan end goal yang lebih clear gitu ya. Dan disitulah ruang-ruang kita dorong tadi adanya stimulus dari OJK sehingga ketemu antara katakanlah kajian bahwa spin-off ini memang penting dengan tenggat waktu, kemudian dengan keinginan dari pemegang saham dan stimulus dari OJK. Mungkin demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alfi. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Ronald. Penundaan spin-off UUS memang ada sisi positifnya, tapi sisi negatifnya dapat mendorong adanya status quo di industri perbankan syariah di Indonesia. Di sisi lain, spin-off ini akan mendukung konsolidasi perbankan yang dicanangkan OJK, di mana beberapa UUS akan lebih baik bersatu menjadi BUS yang lebih kuat dan beberapa BPD dapat didorong untuk melakukan konversi. Mengapa tidak mengacu ke Malaysia di mana Islamic Windows sudah hampir seluruhnya spin-off dan menjadi legal entity sendiri, tapi secara bisnis masih tetap satu dengan induknya. Hal ini sudah didukung melalui POJK Sinergi Perbankan. Hal ini mungkin bisa diterapkan apabila terdapat ketentuan dana bank induk bisa ditempatkan pada anak melalui mekanisme syirkah temporer. Dengan pendekatan yang sama, 60% portfolio kredit Maybank di Malaysia adalah pembiayaan syariah. Mungkin saya berikan ke Prof. Arief dan Pak Herwin ya. Silakan Prof. Arief terlebih dahulu. Oke, ini dari Pak Ronald ya. Ronald yang kemarin di KS juga kalau nggak salah ya. Oke, jadi memang terkait penggabungan juga itu mungkin memang perlu ada kajian lagi itu sendiri. Memang kemudian kalau di slide asli saya yang di bagian akhir itu saya kemudian menampilkan ada food research ya, ada riset-riset lanjutan yang sebenarnya kalau bisa kita lihat ya. Jadi yang tadi dipaparkan oleh Pak Hanawi Jaya itu juga menjadi kajian yang harus kita kaji secara akademik ya. Jadi apakah
apakah kemudian ketika kita melakukan konsolidasi, merger, dengan kemudian mereka melakukan spin-off, itu lebih baik mana? Nah, itu mungkin memang harus case by case. Dan tadi yang sampaikan Pak Alfi, saya juga sepakat, mungkin adalah ini yang belum dilakukan kajian adalah kajian per unit usaha syariah. Jadi setiap UUS itu bisa jadi punya tawaran corporate strategi yang beda-beda. Jadi nggak bisa kita jadikan. Kalau yang saya menjadi concern saya sebenarnya UUS-nya lebih ke UUS di bank daerah sih, karena yang notabene tadi disampaikan oleh Pak Hana Wijaya adalah asetnya bank daerah kan jauh lebih kecil dibandingkan dengan bank swasta nasional ataupun anaknya BUMN seperti BTN. Nah mungkin itu Mbak Yosita mungkin. Baik, terima kasih Pak Prof. Arief. Pak Herwin mungkin bisa menambahkan? Ya, terima kasih Mbak Yosita. Jadi untuk Dr. Ronald, sebenarnya gini, konsep kewajiban spin-off itu hanya ada di satu negara di dunia, yaitu di Qatar. Di negara lain, bahkan di Saudi, UAE, bahkan Malaysia pun spin-off itu masih diperbolehkan. Nah, kalau saya tahu ceritanya itu, kenapa diwajibkan di Qatar? Karena memang mereka tidak mau market share QIB itu dimakan oleh bisnis model UUS tersebut. Ya. Jadi makanya diwajibkan spin-off. Nah, sebenarnya gini, kalau saya lihat ya, karena selain tadi ya problem-problem yang akan timbul dengan spin-off tersebut ya, apalagi dengan tantangan yang kami hadapi saat ini, yaitu yang tadi misalnya dari COVID, dari fintech, ya gempuran fintech, dan juga investment yang dibutuhkan untuk spin-off gitu ya. Cuman yang saya khawatirkan lagi adalah adanya, saya dengar di market paling tidak ada 2 bank internasional yang sebenarnya masuk ke Indonesia, sudah ada di Indonesia, dan mereka tertarik untuk buka UUS. Cuman akhirnya terhenti karena adanya kewajiban spin-off. Jadi sayang sekali kalau saya lihat ya, di negara lain mereka sudah punya UUS untuk syariahnya, International Bank ini, tapi di Indonesia mereka tidak bisa karena adanya kewajiban spin-off. Jadi saya rasa sih tetap spin-off itu diserahkan saja kepada bank yang bersangkutan ya. It's a business decisions whether they want to spin off di syariah entity atau tidak gitu. Demikian sih Mbak Yosita. Baik, terima kasih Pak Herwin. Ini ada pertanyaan untuk semua panelis mungkin ya. Nama dari Wardah Yuspin dari UMS. Menanyakan kepada para panelis tentang bagaimana pendapat para narasumber mengenai kesiapan UUS mendekati deadline spin-off ini, dan apabila tetap dipaksakan kebijakan ini, dampak apakah yang akan muncul ketika UUS belum siap untuk ini? Terima kasih. Mungkin dari Pak Hana dulu, silakan Pak Hana. Terima kasih Bu. Ya. Jadi kalau dampaknya itu tadi yang teman saya bilang, 2T itu, transfer atau tutup, itu undang-undang mengatakan begitu. Makanya kita lagi challenge ke ke OJK agar ketentuan itu tidak tidak dieksekusi di Undang-Undang 21 itu. Caranya ya bisa membuat tadi usulan kami as it is saja gitu, karena bank ke depan juga perlu modal, sehingga apalagi nanti Bapak Ibu sekalian di BPD itu 2024 itu minimum harus angka modalnya itu di 5 triliun. Ya. Jadi ini juga semakin berat juga. Jadi di induknya mereka punya PR besar tentang kewajiban dari pemenuhan modal. Terus kemudian mereka juga mesti harus ngurusin anaknya. Dan salah satu POJK mengenai spin-off ini yang rancangannya sudah dibicarakan dengan kami, itu bank kan harus membentuk grup semacam kayak holding gitu. Jadi Bank BPD Jateng itu harus mendeklarasikan sebagai holding ya dari anak yang kalau dia menjadi subsidiary, supaya kewajiban pembentukan modal 1 triliun sampai 3 triliun itu bisa dilaksanakan. Tapi kalau dia berdiri sendiri dengan pemegang sahamnya adalah langsung Pemprov-nya atau pemegang Pemdanya yang kabupaten kota, maka kewajiban tahun 2024 ke angka 5 triliun harus dua-duanya yang baik, yang konvensi maupun yang syariah. Jadi sangat berat memang implikasi dari undang-undang ini sangat berat. Oleh karena itu kami sejak jauh-jauh hari
didukung juga oleh Asbisindo, kita minta kebijakan dari OJK untuk bisa menunda. Karena kan otoritas eksekutor dari Undang-Undang 21 ini kan adalah OJK, gitu, yang diberikan otoritasnya oleh undang-undang. Begitu Bu Yosi. Baik, terima kasih Pak Hana. Dari Pak Alfi, apakah mau menambahkan? Silakan Pak Alfi. Ya, mengenai tenggat waktu itu, kita setuju bahwa memang masing-masing harus melihat kondisinya, dan di dalam rekomendasi kami sekali lagi memang jika dipandang perlu melihat kesiapan yang ada dan situasi terkini itu memang dilakukan penundaan dengan beberapa langkah-langkah turunan yang tadi kami sampaikan. Jadi mesti ada roadmap yang jelas, mesti ada stimulus yang dikeluarkan oleh otoritas dan seterusnya. Kalau kemudian ini dipaksakan 2023, apalagi ditambah situasi COVID seperti ini, memang kita melihat mungkin hampir separuh dari UUS yang ada itu kesiapannya mungkin akan tertatih-tatih ya. Dan ujungnya kalau dipaksakan tadi tutup atau merger itu. Sehingga itu yang memang kita tidak berharap resiko reputasi itu justru muncul di industri begitu. Karena ada hal-hal yang memang kondisi COVID ini kan satu kondisi yang tidak bisa kita prediksi di awal begitu ya. Sehingga sangat-sangat wajar kemudian kita lakukan tinjauan menyeluruh atas situasi terkini yang ada. Demikian Bu Yosita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alfi. Berikutnya Prof. Arief, silakan Prof. Sama seperti yang tadi, bahwasannya memang ini harus case by case, dan memang tadi yang sampaikan oleh Pak Hana Wijaya ya, untuk UUS yang bank induknya aja kecil ini kan jadi masalah ketika dia dipasarkan spin off. Memang kalau saya tetap pada inian awal lah, corporate strateginya harus diserahkan kepada masing-masing ya. Mungkin memang OJK mungkin bisa mengumpulkan kemudian mengkaji satu-satu ya. Dan artinya ketika mereka memberikan strategi bisnis yang akan dilakukan, opsi-opsinya seperti apa, mungkin kita bisa harus case by case. Jadi tidak bisa memang kemudian kebijakan ini menjadi menyeluruh. Karena takut tadi yang 2T yang tadi disampaikan oleh Pak Hana Wijaya, apa transfer atau tutup. Nah ini memang butuh kajian per UUS ya. Nah ini mungkin teman-teman KNKS bisa memfasilitasi terkait kajian-kajian ini sehingga menjadi lebih terarah dan lebih sistematis ya dibandingkan dengan hanya kajian yang sifatnya umum. Terima kasih Mbak Yosita. Baik, terima kasih Prof. Arief. Pak Herwin, ada yang mau ditambahkan? Ya, kalau saya sih ya memang sebaiknya menjadikan opsi saja untuk terkait spin-off itu. Karena itu biar bank yang bersangkutan yang menentukan apakah mereka ini, kalau misalnya memang pemerintah mau, mungkin bisa diberikan seperti insentif agar bank mau melakukan spin-off. Seperti contohnya di Malaysia itu ya, bank asing tidak boleh membuka cabang-cabang lain selain cabang di kota besar. Nah, untuk syariah mereka dibuka seluas-luasnya. Makanya bank-bank seperti HSBC Amanah, Sadik dan sebagainya, mereka lebih prefer untuk spin-off karena ada keuntungan untuk bisanya membuka cabang-cabang di kota-kota yang di luar major cities tersebut. Nah, sebenarnya yang saya takutkan selain secara performance ya, tadi saya sudah lihat saya sudah presentasikan di slide, kalau tidak salah slide nomor 9 ya, slide 9 itu memang sejak data tersebut ada di tahun 2014, performance UUS itu jauh lebih baik dibandingkan BUS. Nah itu yang saya rasa kalau boleh opsi tersebut tetap diperbolehkan sehingga bank syariah bisa tetap tumbuh dan fokus kita lebih kepada bagaimana kita memperluas market share ya, menambahkan nasabah dan juga kalau bisa pun masuk ke pembiayaan besar seperti ke infrastruktur. Nah, coba ada satu lagi yang mungkin belum dibahas oleh narasumber lainnya. Ada POJK baru terkait kalau tidak salah POJK mengenai bank umum ya, di mana nanti persyaratan modal itu akan berubah, Mbak Yosita. Jadi yang awalnya buku 1 itu sampai 1 triliun modalnya, buku 2 itu 1 sampai 5,
kemudian buku 3 5 sampai 30, di atas 30 buku 4. Nah, di POJK tersebut itu dinaikkan Mbak Yosita. Jadi buku 1 itu 1 sampai 6, kemudian 7 sampai 14 itu buku 2, 14 sampai 70 itu buku 3, di atas 70 baru buku 4. Jadi otomatis nanti bank-bank syariah itu mungkin hanya jatuhnya di level buku 1 tuh. Kalau misalnya di spin-off itu ya akan berat sekali untuk bisa bersaing dengan bank-bank besar. Demikian sih Mbak Yosita. Baik, terima kasih Pak Herwin. Berikutnya ada pertanyaan untuk Pak Alfi. Dari data bahwa share of book dalam hal aset, funding, financing, dan PBT UUS atau BUS terhadap induk dalam 5 tahun terakhir, kontribusinya lebih besar UUS daripada BUS. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Bank Induk lebih tinggi terhadap UUS dibandingkan dengan BUS. Bagaimana pandangan Bapak? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Yosita. Memang ini kita perlu secara objektif melihat data ya. Karena yang disebut UUS itu UUS yang mana, yang disebut BUS itu BUS yang mana, kurang lebih begitu ya. Karena kalau UUS tadi kan kami sudah memetakan bahwa BUS itu hasil spin-off itu relatif yang BNI, BRI, dan BTPN pertumbuhannya cukup baik. Kemudian ada BUS yang memang perkembangannya di bawah 3 bank itu. UUS pun demikian. Ada UUS yang saya salut dengan Pak Herwin, kemudian Niaga, Maybank gitu ya. Itu relatif. Jadi kita perbandingannya mungkin perlu kajian yang lebih dalam tentang hal itu, tapi yang jelas action dari masing-masing itu sangat tergantung dari manajemen masing-masing, kurang lebih gitu. Kemudian kalau dari sisi rasio, memang kalau bicara BOPO, bicara ROA, memang juga tergantung kebijakan UUS-nya. Tadi yang Pak Hana sampaikan, ada UUS yang sudah menyerap semua biaya, ada yang disupport biayanya oleh induk dan seterusnya. Memang tidak bisa kita lihat secara umum gitu ya. Tapi kami melihat tidak perlu khawatir kalau kita memiliki model spin-off yang full leverage, itu rasanya dan ada stimulus atau insentif dari otoritas. Misalnya tadi ada penerapan buku baru di permodalan, mungkin khusus spin-off ini bisa kita masukkan sebagai rekomendasi tambahan bahwa ini mungkin tidak berlaku untuk yang spin-off. Misalnya seperti itu. Saya yakin ini satu keberpihakan yang bisa kita dorong bersama-sama begitu. Sehingga leverage-nya tetap bisa jalan, ketentuan-ketentuan permodalan, roadmap, dan seterusnya bisa kita bicarakan dalam konteks stimulus atau insentif yang bisa kita susun sama-sama. Terima kasih Bu Yosita. Baik, terima kasih Pak Alfi. Pertanyaan berikutnya untuk Pak Hana. Dalam proses rencana dari Bapak Gonto Fujiono, dalam proses rencana pemisahan UUS dari bank induknya, untuk Bank BPD tentu perlu perencanaan yang matang. Langkah-langkah apa saja yang seharusnya dilakukan UUS BPD dalam proses pemisahan UUS tersebut apabila dilakukan penggabungan? Apakah kita menunggu arahan Asbanda atau bisa memberikan masukan-masukan, misalnya FGD mengundang UUS BPD, atau memberikan inisiasi-inisiasi kepada pemilik untuk turut serta membahas rencana penggabungan UUS BPD misalnya? Silakan Pak Hana. Ya, di dalam slide saya yang halaman 9, dari mulai 89 itu inisiatif-inisiatif yang sudah kami lakukan sejak Mei 2018. FGD sudah beberapa kali di antara direktur-direktur UUS, kepala divisi UUS untuk merumuskan mengenai itu. Suaranya bulat, mereka semua pengennya merger gitu. Atau ya konversi kayak seperti Riau yang sedang dalam proses dan seterusnya. Jadi terus apa yang sedang kami siapkan? Ya kami menyiapkan tadi Pak Fendi selalu guru saya mengatakan coba bisnis modelnya dulu dijejekkan. Tadi Pak Wahyu sudah confirm itu. Ketika BNI Syariah mau melakukan spin-off, mereka sudah membuat perencanaan tentang bisnis model daripada bisnisnya. Pak Alfi juga sudah confirm juga tadi mengatakan bahwa UUS yang spin-off dengan melakukan sinergitas market yang tidak dimiliki oleh induknya itu jauh lebih sukses dibandingkan yang masih mitu dengan induknya gitu ya. Belum lagi persoalan-persoalan di market. Contohnya di Bank Jateng misalnya, kita punya kemewahan anchor klien kami di ASN ya, aparat sipil negara yang jumlahnya 450.000 se-Jawa Tengah itu payroll-nya sudah ada di Bank Konvennya. Gitu. Nah pilihannya kan bagi mereka ASN yang ingin mendapatkan pembiayaan syariah itu sekarang kita belum
belum duduk. Padahal saya direktur merangkap antara retail yang konven dengan yang syariah gitu. Itu ketika eksekusi di cabangnya itu masih cukup berat tuh, untuk bisa menyiapkan satu platform bersama. Sebagaimana yang saya dengar dari CIMB, dari Pak Herwin di Permata, itu cukup produk syariah itu sebagai produk developernya saja gitu. Eksekusi outlet dan semuanya itu diserahkan kepada existing yang ada di konten. Jadi pemilihan itu yang sedang kami lakukan. Nah, terus apa nih yang sedang dipikirkan oleh tim di Asbanda tentang progres ini? Yang kami tadi tawarkan jangan membuat investasi yang begitu besar di awal-awal. Tadi Pak Amdi sudah mengatakan kalau bisa costnya lebih murah, termasuk juga yang saya usulkan tadi, IT-nya kita menggunakan IT existing. BIN numbers-nya terhadap sistem pembayaran di BI juga menggunakan yang existing. Jadi kalau misalnya mau tarik tunai dan seterusnya, walaupun namanya secara aktif sudah berubah menjadi BI di Indonesia, tetap dia menggunakan BIN 113 di Bank Jateng untuk kasus di Bank Jateng, misalnya gitu. Nah ini yang untuk bisa membuat kedepannya bank pasca merger itu bisa lebih efisien ya, tidak menggunakan bisnis model yang tidak terlalu kuat, yang memaksakan misalnya seluruh BPD Indonesia nanti bisnis modelnya menjadi begini untuk konsumer dan seterusnya. Kita ambil yang terbaik, best practice, kemudian disesuaikan dengan local wisdom-nya. Kalau yang kuat sudah di konsumernya, dibolehkan untuk bisa bersinergi kepada ASN-ASN yang ingin mengambil syariah, maka itu bisa kita kembangkan secara seperti yang dilakukan leveraging yang dilakukan oleh Permata, CIMB, dan Maybank misalnya. Itu yang jawaban dari saya, Pak. Baik, terima kasih Pak Hana. Berikutnya pertanyaan dari terkait apakah ada konsekuensi hukum dari nasabah atas spin-off? Mungkin bisa dijawab Prof. Arief. Maksudnya mungkin jika nasabah tersebut awalnya nasabah UUS, kemudian UUS-nya spin-off, ada dampak hukum atau ada implikasi bagi nasabah seperti apa? Silakan Prof. Ya, makasih Mbak. Mungkin harusnya yang jawab Pak Wahyu ya dari BNI Syariah ya. Cuma karena Pak Wahyu udah live. Sebenarnya kalau dari yang saya paham sih tidak ada ini nih. Artinya ketika dia UUS kemudian berubah jadi BUS, secara otomatis memang kemudian dari sisi nasabah tetap akan menjadi nasabah ya. Yang ada krusial itu kemarin adalah kalau kayak Bank Aceh ya, yang dari BUK kemudian jadi BUS. Nah itu yang menjadi persoalan karena kemudian ketika kondisi seperti itu harus tanya satu-satu apakah nasabah mau beralih dari konven ke syariah. Cuma kalau dari UUS ke BUS secara hukum tidak ada masalah ya. Mungkin itu Mbak Yosita. Baik, saya bisa bantu jawab untuk Bu Yos juga. Ada silakan Pak Hana. Survei yang namanya preferensi, baik nasabah maupun pegawai. Itu keharusan dari OJK. Dokumen itu harus disampaikan. Sebelum kami mau spin off, hasil kajian dari konsultan mengenai preferensi itu menjadi penting. Jadi OJK waktu kami tanyakan mengenai fungsi ini itu tidak ingin ada paksaan seperti Prof. Arief tadi sampaikan di Aceh. Jangan sampai nanti nasabah itu given gitu. Pak, karena bank saya udah jadi syariah, Bapak harus mengikuti akta syariah. Nggak bisa begitu. Jadi OJK tetap memberikan kebebasan berkontrak kepada si nasabahnya, apakah dia mau tetap stay dengan konsep syariahnya atau dia mau keluar. Gitu. Itu yang kami kemarin dapat arahan dari OJK mengenai itu. Tadi ada satu lagi yang saya belum jawab pertanyaan yang mengenai saya itu, Bu, mengenai terkait dengan bagaimana Asbanda itu melihat apakah perlu diskusi dulu. Kami sudah lakukan diskusinya sudah selesai. Tinggal satu ini harus dari top down inisiatif. Makanya surat Asbanda itu kepada Kemendagri dan OJK itu kalau boleh PMO ini diambil alih. Gitu. So kalau yang melakukan Asbanda kurang strong untuk meyakinkan para PSP yang 14 orang PSP itu. Tapi kalau yang mengambil alih seperti Pak Erik melakukan di Himbarang, itu langsung samin awal-awal tuh. So Fatim Bank-nya ditambah BRI karena dia sudah go public, sehingga valuasi lebih mudah dan seterusnya. Itu lebih mudah. Nah, begitu juga yang di Asbanda ini. Saya berharap betul ada satu lembaga yang bisa menundukkan 14 orang gubernur paling tidak sebagai PSP itu untuk bisa mau membaikin proposal dari Asbanda ini mengenai merger 14 UUS ini. Begitu Bu Yos. Baik, terima kasih Pak Hana. Berikutnya pertanyaan anonim untuk pertanyaan adalah
jika katakanlah UUS ini tidak wajib spin-off atau tetap menjadi UUS, tadi kan menurut penjelasan dari Pak Wahyu, dengan menjadi BUS mereka akan tap market yang berbeda gitu ya. Nah, ketika jadi UUS, kemungkinannya tadi di saat Pak Alfi terkait pro cons itu ada kemungkinan si UUS ini kurang bisa masuk ke segmen yang bukan preferensinya bank induknya gitu Pak. Nah, kira-kira dengan tetap menjadi UUS, bagaimana mitigasinya supaya UUS ini juga punya kewenangan ya atau punya tadi independensi untuk men-tap market yang mungkin berbeda dari induknya atau lebih independen dalam menggunakan anggaran dan seterusnya. Silakan Pak. Di ketentuan pada waktu kami diskusi dengan OJK, Bu Yos, itu jelas sekali tuh harus adanya RBB plan baik yang tahunan maupun yang 5 tahun atau corporate plan. Di situ kelihatan independensinya nanti. Makanya Pak VD selalu wanti-wanti ke saya. Coba dong dikaji benar mengenai bisnis model. Artinya tadi Pak Alfi sudah confirm target market yang akan pasca BUS ini itu apa yang dikerjakan oleh si BUS ini. Itu menjadi sangat penting itu pertanyaan itu kepada para manajemen untuk bisa BUS pasca spin-off ini menjadi sehat gitu ke depan. Kalau dia mitu dengan konvergensi yang ada di market, pasti akan ada persoalan-persoalan. Saya sudah mengalami itu juga. Tapi kalau juga memilih spesifikasi seperti BTPN yang sangat jauh antara induk dengan BUS-nya, itu juga perlu ada satu investasi sendiri ya kan, spesialis di bidang pembiayaan kepada grup perempuan misalnya dan seterusnya. Atau tadi Pak Wahyu dengan KPR-nya gitu. Itu kan adalah pilihan-pilihan yang harus diputuskan oleh manajemen. Jadi soal independensi insya Allah dibaca oleh OJK dalam proposal. Proposal BUS itu salah satu pertanyaannya mengenai bisnis model dan target market. Itu yang sedang kami siapkan kalau misalnya 2-3 ini tidak bisa ditunda ya. Karena pilihannya kan transfer atau tutup gitu. Jadi atau turun menjadi BPRS paling tidak ya. Itu juga pemiliknya belum tentu mau gitu ya. Pemilik kami belum tentu mau. Demikian Bu. Baik, Pak Hana, terima kasih. Mungkin dari Pak Herwin, dari sisi UUS, apakah bisa memberikan tanggapan jika tetap UUS gitu, bagaimana UUS bisa mempertahankan atau mempunyai independensi atas segmen ataupun anggaran ataupun hal-hal lain gitu, Pak. Silakan, Pak. Ya, oke. Terima kasih Mbak Yosita. Jadi kalau saya lihat selama UUS itu pertama adalah risk appetite-nya harus sama dengan bank induknya, bank umum konvensional. Risk appetite. Jadi kalau misalnya mereka masuk ke korporasi, UUS-nya sebaiknya di korporasi. Jadi jangan masuk ke segmen yang lain karena ekspertisnya memang dari induknya seperti itu. Tapi terkait apakah UUS bisa memiliki fleksibilitas atau wewenang lebih untuk menggarap pangsa pasarnya sendiri, bisa saja. Contohnya di kami ada bisnis model kami disebut dual engine. Jadi ada yang satu modelnya adalah leverage model, yang jualan adalah tim konvensional. Di sisi lain kami punya namanya syariah on engine. Nah, syariah on engine ini yang kita menggarap segmen-segmen syariah. Karena kan kami ada kantor-kantor cabang sendiri kan, Mbak Yosita. Ada RM sendiri, ada KPR sel sendiri, ada juga RM buat SME sendiri. Nah, mereka akan otomatis mencari segmen yang memang low hanging fruit, yang sudah awal kita tahu mereka punya preferensi terhadap syariah. Nah, dengan bisnis model seperti itu kita diuntungkan dari dua hal, Mbak. Di sisi lain kita bisa menggarap yang tadi, ya. Di sisi lain kita menjadi produk alternatif buat konvensional. Jadi contohnya kalau mereka misalnya masuk ke BUMN, diberikan pilihan satu pembiayaan konvensional, satu pembiayaan syariah. Kemungkinan besar mereka mau syariah selama semuanya at par dengan konvensional. Atau misalnya mereka approach satu perusahaan, ditawarkan payroll. Nah, payroll-nya itu nanti otomatis akan menjadi pilihan tuh, bahwa saya maunya yang syariah deh karena saya lebih nyaman gitu, sesuai dengan pilihan hati. Nah, itu yang jadi bagi saya dengan bisnis model itu kami sangat diuntungkan, Mbak Yosita. Kebayang kalau misalnya sudah di spin off, leverage model itu sudah tidak jalan. Jadi misalnya kalau tim-tim konvensional lagi menggarap atau approaching clients, ya mereka nanti hanya menjual produk-produk konvensional, tidak lagi menjual produk syariah. Demikian sih Mbak Yosita.
Baik, terima kasih Pak Herwin. Karena sudah jam 16:01, sudah lewat 1 menit sepertinya, saya berikan saatnya untuk closing remarks ya. Saya mulai dari Pak Alfi. Silakan Pak untuk memberikan closing remarks-nya 2-3 menit. Baik, terima kasih Ibu Yosita. Jadi kalau dari kajian kami dari YIB, kami melihat dari aspek kinerja keuangan, analisa regulasi yang ada sekarang, dan juga tadi kami tambahkan survei ke 200 orang karyawan UUS. Kita berpendapat kewajiban mengenai spin-off ini masih harus selaras dengan undang-undang. Jadi kita coba amankan hal tersebut, karena memang faktanya secara keuangan ini akselerasi dari UUS yang di spin off ini baik gitu ya. Kemudian dari sisi karyawan juga berpendapat demikian. Walaupun catatannya kajian ini perlu didalami lebih lanjut, sampai saat ini kajian kami demikian. Terus yang kedua adalah pendapat ini juga kami tambahkan dengan analisa kondisi terkini, apalagi kondisi COVID seperti ini memang kalau toh kemudian OJK dan pemerintah melihat kesiapan ini masih perlu waktu, kami juga setuju, yaitu dilakukan penundaan mengenai penerapan spin-off ini tidak di 2023. Usulan kami di 2030. Paralel dengan itu, perlu dilakukan kajian di internal masing-masing bank, corporate action. Jadi dibanding kita mungkin proses judicial review, proses pembuatan omnibus law segala macam itu berjalan, masing-masing bank sebaiknya tetap melakukan satu kajian atau corporate action, tidak sekedar di aspek legalitas gitu ya, mengenai proses spin-off-nya, permodalan dan seterusnya, tapi yang lebih penting kuncinya tadi kita melihat sejarah dari yang spin-off, bisnis model adalah hal yang penting gitu ya. Nah, yang ketiga adalah itu dari sisi banknya. Dari sisi OJK perlu dibuat rumusan insentif atau stimulus. Sehingga ketika pemegang saham itu diyakinkan oleh manajemen bahwa aturan seperti ini, kami punya bisnis model seperti ini, mereka tergerak. Jadi perlu akselerasi baik dari sisi regulator maupun dari sisi players gitu ya. Sehingga benar-benar hal ini inline. Nah, yang terakhir Bapak Ibu semuanya, ujung dari semua ikhtiar kita itu kita tidak boleh lepaskan bahwa ini mimpi-mimpi kita ini karena bagian dari ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita kembali dulu waktu kita memperjuangkan syariah itu tidak sekedar aspek keuangan, tidak sekedar aspek pasar, tidak sekedar dividen dan seterusnya. Ini bagian dari dakwah kita. Jadi tetap perlu diluruskan bahwa ini juga bagian kita mendakwahkan ekonomi dan keuangan syariah dengan cara yang sebaik-baiknya. Kurang lebih gitu, Bu. Terima kasih, Bu Yosita. Baik, terima kasih Pak Alfi untuk closing remarks-nya. Berikutnya Pak Hana. Silakan Pak Hana. Ya, terima kasih. Kalau dari saya, suara Asbanda itu, skala ekonomis UUS existing 14, itu termasuk busnya Jawa Barat yang sudah memasuki usia 10 tahun, itu belum layak untuk bisa berdiri sendiri. Kita lihat Jawa Barat lah juga ya, di JBS itu kan juga perkembangannya tidak begitu baik setelah pasca di spin-off. Karena tadi keterbatasan dari bisnis model dan kecilnya dukungan modal, termasuk leveraging. Office channeling itu BJBJ sampai sekarang belum dapat, sehingga sempat dilakukan review ulang untuk bisa menjadi BPS, Bank Penerima Setoran Haji, ya, gara-gara tidak ada dukungan dari induknya. Nomor dua, saya ingin banget untuk mendapat dukungan dari OJK untuk menjadi PMO tadi itu, mengundang. Karena kalau yang mengundang Asbanda untuk melakukan FGD para gubernur itu susah datang, gitu. Tapi kalau mungkin OJK yang mengundang itu akan ada lain giginya. Gitu. Jadi harus ada top down inisiatif agar 14 UUS ya, 13 UUS dan 1 BUS yang dimiliki oleh BPD ini bisa bergabung secara lebih smoothing gitu, dengan konsep yang tadi saya sampaikan tidak mengganggu eksistensi dari para pemegang saham yang 14 gubernur itu. Demikian, Bu Yos. Baik, terima kasih Pak Hana. Berikutnya Pak Herwin, silakan Pak.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang harus kami ini pertegas kali khususnya ke Pak Alfi bahwa dengan konsep UUS itu kita tidak bermaksud bahwa makasid syariahnya itu kita korbankan. Ya, karena semua tata kelola, tadi makanya kenapa saya pertegas bahwa tata kelolanya penting ya, audit syariah itu penting ya, untuk menjaga bahwa bisnis ini dijalankan sesuai dengan syariah. Yang saya takutkan adalah itu data yang kami dapatkan bahwa performance UUS itu jauh lebih baik dari BUS. Market share UUS dibandingkan BUK-nya itu pun lebih tinggi rata-rata dibandingkan market share BUS dibandingkan BUK-nya. Jadi kalau saya lihat dengan dua hal itu dan mengingat kompetisi ke depan jauh lebih berat ya dengan adanya fintech, kemudian persyaratan modal yang lebih tinggi, saya masih merasa bahwa sebaiknya model UUS ini tetap dipertahankan. Ya, karena at the end of the day adalah it is a customer choice. Jangan sampai customer yang mau syariah, tapi karena ada extra effort atau layanan yang jauh lebih kurang gitu ya, kurang dibandingkan konvensionalnya, akhirnya mereka menggunakan syariah. Itu justru menurut saya adalah tanggung jawab kami di industri ya, bagaimana memastikan makin banyak orang-orang yang berhijrah dan menggunakan jasa layanan syariah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herwin. Terakhir dari Prof. Arif, silakan Prof. Terima kasih Mbak Yosita. Mungkin secara umum dari kajian kami lakukan sudah beberapa tahun ini adalah menunjukkan memang aturan tentang spin-off ini masih perlu dievaluasi secara menyeluruh, karena lagi-lagi saya akan mengembalikan kepada corporate action dari tiap UUS ya, karena setiap UUS bisa punya strategi yang berbeda-beda. Mungkin yang tadi disampaikan oleh Pak Alfi adalah lebih banyak bicara adalah UUS dari yang bukan bank daerah, cuman yang concern saya adalah UUS yang di bawah bank daerah ini yang skalanya sangat-sangat kecil ya, sehingga ini kemudian menjadi ketika mereka harus dipaksakan untuk pisah, ini akan menjadi persoalan tersendiri, sehingga memang kemudian perlu ada langkah-langkah peninjauan terhadap terhadap kebijakan spin-off ini, mana yang lebih baik, apakah harus dilakukan misalnya merger ataupun yang lainnya. Yang jelas kalau untuk UUS yang skalanya kecil mungkin ini harus ditunda dan dievaluasi. Mungkin itu Mbak Yosita. Baik, terima kasih Prof. Arif. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau boleh saya simpulkan sedikit ya poin-poinnya. Dari kelima pembicara ini sebenarnya ada pro dan kontra ya terkait spin-off ini. Artinya dari BNI Syariah tadi sendiri sudah menyatakan bahwa bagi mereka spin-off itu bisa dikatakan berhasil, kemudian pertumbuhannya semakin baik dan seterusnya. Namun ada faktor internal yang mungkin berbeda-beda bagi setiap bank. Kalau dari Pak Herwin tadi menyatakan bahwa sebaiknya dijadikan corporate action saja karena memang bagi UUS saat ini sudah melakukan leverage dengan bank induk ya. Dari Prof. Arif sendiri tadi dari kajian ataupun penelitian yang dilakukan perlu ada tinjauan atas kewajiban spin-off yang di 2023 ini memang sebaiknya corporate action saja. Mungkin juga tadi sebagai perbandingan di BNI Syariah mereka sudah mempersiapkan spin-off itu sejak tahun 2003 ya, bahkan sebelum ada Undang-Undang Perbankan Syariah di 2008. Dari Pak Hana, kewajiban spin-off ini sebenarnya men-trigger UUS BPD untuk melakukan merger ya. Artinya sebenarnya kalau harus spin-off murni masing-masing UUS menjadi BPD maka itu sebuah hal yang sangat sulit. Tapi kalau misalnya dapat diupayakan untuk merger di seluruh UUS ini menjadi satu BUS baru, ini akan menjadi lebih efisien karena secara aset dan permodalan juga lebih kuat untuk bersaing dengan di perbankan nasional. Nah dari Pak Alfi, menurut Pak Alfi kewajiban spin-off ini sebaiknya tetap ada karena ada aspirasi bahwa tadi kewajiban dengan spin-off ada hal-hal baik yang dapat terjadi, segmen bisa masuk ke segmen yang baru ataupun bisa mengatur secara independen dan seterusnya. Namun jikapun kewajiban di spin-off ini disesuaikan tidak di 2023, maka usulannya adalah ada tinjauan satu persatu masing-masing UUS untuk mengajukan penundaan
ke OJK dan ada beberapa usulan lain yang harus dipenuhi oleh bank induknya supaya dapat menunda ataupun menunda untuk memisahkan UUS syariah dari induknya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah hadir hingga sore hari ini. Semoga diskusi kita di sore hari ini dapat memberikan banyak insight ataupun pemikiran baru dari para narasumber. Kami ucapkan terima kasih. Kami mohon maaf dari panitia jika ada kekurangan. Oh ya, sebelumnya saya akan mengumumkan 3 pemenang atas buku dari YIB. Yang pertama itu Bapak Ulil Amri, yang kedua Bapak Rudi Sulaiman, dan yang ketiga Bapak Gonto Fujiono. Nanti akan dikontak oleh panitia melalui email atau nomor handphone yang disampaikan pada saat pendaftaran. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih juga untuk seluruh narasumber yang telah meluangkan waktu memberikan pandangan dan diskusinya di sore hari ini, termasuk juga untuk Pak Vence yang telah memberikan opening remarks dan hadir bersama-sama kami. Kami ucapkan terima kasih. Mari kita sama-sama tutup webinar Perbankan Syariah Indonesia sore ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.